Intel Core 2 kuat Q955. Ini tuh prosesor jadul. Jadi kalau kalian pengen lanjut videonya, aneh kasih tahu dulu di awal kalau prosesor ini udah nggak relevan di 2020. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gonam Tech. Karena ini judulnya Ngopidul, harus ada kopinya kan. Namanya ngopi kan. Oke, selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngopi dulu lagi. Apa itu ngopi dulu? Ngomongin kompi jadul, dimana kita di sini ngebahas part-part PC jadul dari prosesor, VGA card, dan sebagainya. Dimana di sini kita bakal coba ngebahas prosesor itu sendiri, mulai dari speknya, harganya, sampai dengan performa yang bisa kalian dapatkan kalau kalian memakai prosesor ini disandingkan dengan VGA card tertentu. Untuk disclaimernya, kalau video ini kita tidak memakai video sendiri. So bagi kalian yang emang kagak pakai video sendiri nggak asik, oke nggak apa-apa, kalian bisa skip video ini, kalian bisa close dan nggak apa-apa, nggak usah ditonton video ini. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa support Gonam Tech dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload-upload terbaru dari Gonam Tech. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas Intel Core 2 kuat prosesor Q9550. Prosesor LGA 775 yang tertinggi ya. Sebenarnya yang tertinggi itu Q9650. Cuma karena Q9650 ini eksistensinya itu mungkin bisa dibilang goib di Indonesia, dan mungkin yang paling banyak beredar itu Q9550, kayaknya kita jadi bakal cuma bahas ini aja. Anggap aja lah ini seri tertingginya dari Core 2 kuat. Padahal ada seri tertingginya, cuma consider it done, brother. Intel Core 2 kuat Q955. Ini tuh prosesor jadul. Jadi kalau kalian pengen lanjut videonya, aneh kasih tahu dulu di awal kalau prosesor ini udah nggak relevan di 2020. Tutup video ini, udah nggak usah tonton video ini. Ini udah nggak relevan lagi di 2020. Jadi ngapain lagi dibahas? Tutup videonya. Udah tutup. Tutup, tutup, tutup. Tutup. Mulai dari hitungan 3 mundur. 3, 2, 1, tutup. Kalau kalian masih di sini berarti kalian emang benar-benar pengen denger ocehan gua tentang Intel Core 2 kuat Q9550. Hidup. Langsung aja kita bahas dulu kalau prosesor ini tuh rilis tahun 2008. Waduh, udah 12 tahun prosesor ini rilis pertama kali. Jadi emang udah tua banget sih. Kalau jadi anak itu mungkin sekarang udah SMP kali ya. Udah SMP. Litografinya 45 nanometer, ini panjang banget sih. Sekarang kan udah mainnya 7 nanometer. Mungkin sekarang ini si Intel punya 14 nanometer, 14 nanometer plus 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 ya. Sekarang udah banyak plusnya si Intel ini. Tapi ini 45 nanometer ya, namanya prosesor jadul pada masanya ini mungkin bagus sekali ya kali. Untuk spesifikasinya langsung aja kita bahas di sini. Dia sudah memiliki 4 core dan 4 thread, nggak punya hyperthreading karena LGA 775 itu semuanya nggak ada hyperthreading. Base clocknya itu 2,8 GHz dan ini untuk 2020 kayaknya rendah banget ya, 2,8 GHz. Jadi dia juga support RAM kecepatan sampai 1333, ini rendah juga ya. Dan dengan rendahnya performa yang ditawarkan, dia butuh daya yang lumayan tinggi. WhatsApp man, ini dia problem terbesar. Sobat karib PLN, TDP dari prosesor Core 2 kuat Q9550 itu 95 watt dan ini tergolong tinggi sih. Gak
apa-apa kan sambil ngopi. Dia juga udah punya integrated graphic processing unit alias GPU, jadi kalian bisa menjalankan ini tanpa VGA card. Oke, setelah kita bahas speknya secara singkat ya, kita bakal lihat harga pasaran yang ditawarkan oleh Core 2 Quad Q9550. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kalian bisa mendapatkan prosesor jadul ini, prosesor di umur 12 tahun yang udah uzur, dengan harga mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp450.000. Tergantung kalian pengen mau milih yang 350 atau 450. Kalau ada tulisan Supreme-nya mungkin. Enggak lah. Oke, dengan harga Core 2 Quad Q9550 ini Rp350.000, sebenarnya kalian juga udah bisa mendapatkan i5 2400 di harga segini, di harga yang sama. Jadi kalau menurut gue sih ini udah nggak worth it ya. Jadi kan di pertama udah gue bilang kalau ini emang udah nggak worth it di 2020, tapi kalian masih tetap ngeyel gitu, masih ditonton videonya gitu kan, udah nggak worth it. Jadi sekarang kalau kalian oh iya bener ya udah nggak worth it, udah tutup videonya karena emang ini udah nggak bener-bener worth it, tidak worth it. Kalau kalian masih di sini berarti kalian masih nonton videonya dan pengen lanjut. Oke, karena kita udah bahas harganya ya, harga yang ditawarkan ini sangat tinggi ya. Melihat emang kalau emang ini prosesor jadul banget, dan dengan harga segini juga kalian bisa mendapatkan apa namanya i5 2400. Tapi ya kembali lagi karena ini emang seri tertinggi dari LGA 775. Prosesor jadul dan motherboard jadul. Oke, sekarang kita bakal bahas performanya. Jadi di pembahasan performa ini kita bakal lihat FPS yang didapatkan. Dan untuk mengecekkan performa kita nggak pakai video kita sendiri. So bagi kalian yang emang nggak pakai video sendiri, kalian bisa close video ini nggak apa-apa. Tapi kalau emang kalian masih pengen ngecek juga, oke, it's okay. Let's check it out. Oke, sekarang kita bakal menyandingin si Core 2 Quad ini dengan GTX 1050 Ti. Di sini kita bakal pakai resolusi 768p dengan settingan high. Ayo kita lihat. Oke, di sini deploying flashbang. Ya, kalau kita lihat di sini kita bisa mendapatkan FPS yang lumayan playable ya di 60 FPS. Tapi hanya dengan disandingkan dengan GTX 1050 Ti aja si prosesor ini sudah bottleneck, saudara. Lihat penggunaan CPU-nya sampai dengan 100%, 90% dan mungkin ya sekitar segituan, sedangkan si GPU-nya masih bekerja santai di 20, 30 bahkan 10 belasan ya. Dan FPS yang didapat pun walaupun ini terbilang playable, tapi ini adalah game kompetitif yang emang butuh FPS yang tinggi. Kembali lagi kalau emang LGA 775 itu udah sangat uzur dan waktunya untuk diistirahatkan. Oke, di game selanjutnya adalah kita bakal coba nyobain lagi nih si Core 2 Quad Q9550 dengan GTX 1050 Ti di game Far Cry 5. Ya, di sini kita bisa mendapatkan FPS ya sekitaran 30 sampai 40 FPS. Cuma sayangnya di sini kayak nggak ada screen monitoring ya. Jadi kita nggak tahu berapa persen, berapa utilitas kerjanya si prosesor dan berapa utilitas kerjanya si GTX 1050 Ti. Tapi overall kalau kita cuma lihat di FPS yang didapatkan kayaknya ini udah sedikit playable ya. Tapi untuk game FPS ini kurang playable sih, apalagi nanti bakal kena stuttering atau mungkin FPS drop. Oke, selanjutnya juga kita di sini bakal coba si Intel Core 2 Quad Q9550 dengan GTX 1050 Ti di game COD World War 2.
game ya tahun keluaran 2018 2019 kalau nggak salah ya. Correct me kalau salah. Di sini kita bisa melihat kalau utilitasnya lagi-lagi si CPU kita Intel Core 2 Quad 9550 itu udah bekerja secara ngos-ngosan ya. Jadi di sini terlihat kalau emang CPU Core 2 Quad ini udah bottleneck walaupun hanya disandingkan dengan GTX 1050 Ti. Walaupun FPS yang didapatkan di sini di atas 30 ya, cuma lagi-lagi kalau emang kita berbicara masalah game tembak-tembakan itu kayaknya membutuhkan FPS yang tinggi. Ya, jadi secara otomatis walaupun kita mendapatkan apa namanya FPS 40 dan 40 30 sampai dengan 40, tapi kalau kita berbicara masalah game FPS ini sangat tidak playable. Bukan sangat tidak ya, tidak playable. Masih bisa dimainkan, cuma ya tidak playable aja. Nggak asik gitu. Dan di sini kita bakal menemukan banyak sekali stuttering dan FPS drop ya, karena emang ya udah paham sih lah kalau emang prosesor jadul. Selanjutnya kita di sini bakal coba tembak-tembakan apa namanya nih, Battle Royale Fortnite di settingan 1080. Di sini kita bisa melihat kalau si CPU-nya dan GPU-nya bekerja secara ya mau dibilang maksimal ya. Si CPU-nya bekerja 90% sampai 100% mungkin, dan GPU-nya juga bekerja 90% dan mungkin kadang 100% atau 98%. Ya karena bottleneck itu kan kembali lagi nggak melulu tentang VGA card dan prosesor, tapi kita juga melihat aplikasi apa yang digunakan sehingga menimbulkan bottleneck. Di sini kita bisa melihat kalau kalian memakai apa namanya VGA card GTX 1050 Ti disandingkan dengan si Intel Core 2 Quad 9550, kalian masih bisa mendapatkan FPS yang mungkin bisa dibilang sangat playable ya, karena ini emang bukan game yang berat si Fortnite ini. Ya bukan game berat-berat amat sih maksudnya gitu loh. Di sini kita bisa mendapatkan FPS 80 ke atas, kadang turun sampai 70, itu pun tidak sering, lebih sering di 80 stay. Ya untuk game tembak-tembakan ini lumayan lah. Oke, game selanjutnya kita bakalan coba lagi ya menguji kekuatan si Intel Core 2 Quad 9550 dengan GTX 1050 Ti 4GB di game PUBG Steam. Oke, di sini kita bisa melihat kalau kita memadukan si Core 2 Quad Q9550 dengan GTX 1050 Ti, kalian bisa melihat kalau emang ini udah sangat nggak playable banget ya. Parah banget sih ini. Banyak banget stutteringnya, dan kita lihat di sini si CPU udah bekerja 100%, dia udah ngos-ngosan bekerja di game PUBG ini. Si GTX 1050 Ti-nya juga bekerja secara maksimal gitu kan. Dan memang ini udah mentok performanya seperti ini. Sebenarnya mungkin untuk mendapatkan FPS yang lebih playable ya, kalian mungkin bisa menaruh apa namanya resolusinya di 720p dan apa namanya grafiknya itu low, atau mungkin kalau di sini ada ultra low ya. Gue juga belum pernah nyoba apa namanya PUBG Steam sih. Intinya taruh di rata kiri dah biar kalian bisa mendapatkan FPS yang playable. Tapi kembali lagi ya namanya prosesor udah 12 tahun ya, apa sih yang kalian harapkan gitu kan. Di sini banyak sekali kalian bisa mendapatkan stuttering dan FPS drop, dan ini sangat parah gitu kan, nggak baik untuk kesehatan kalian untuk bermain game gitu. Apalagi nanti kalau kalian bertemu dengan musuh gitu kan, dan itu FPS-nya patah-patah banget, malah mungkin drop. Aduh, udah mau chicken, ternyata
ngelek patah-patah, stuttering, kan jengkel kayak gitu kan. Jadi ya ini udah nggak relevan lagi sih untuk memainkan PUBG Steam. Lihat-lihat patah-patah. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Intel Core 2 Quad Q9550 LGA 775. Kalau saran gue sih, kalau kalian emang udah terlanjur punya prosesor ini atau mungkin prosesor Core 2 Quad series, kayaknya terlalu overkill kalau kalian beli GTX 1050 Ti. Mungkin itu lebih direkomendasikan memakai GTX 750 atau mungkin GTX 660 dibandingkan kalian beli GTX 1050 Ti. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya VGA card ini di 2020 udah nggak relevan lagi, udah nggak mantep lagi, udah nggak keren lagi, udah nggak asik lagi. Udah gitu aja. Kalau kalian punya pendapat sendiri, bolehlah kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Atau mungkin kalian ingin membela Core 2 Quad ini gitu kan. Waduh, Core 2 Quad itu apa namanya? Masih mantep, masih keren, masih asik, masih gaul. Kalian bolehlah berpendapat ya, jangan cuma head speech tapi pendapat kasih solusi, atau mungkin kita bertukar pikiran tentang prosesor ini. Dan lagi terakhir, di performanya yang seburuk ini dan harganya yang lumayan mahal ya, 350.000, kayaknya walaupun kalian juga udah punya apa namanya motherboard LGA 775 tinggal upgrade, lebih baik kalian jual apa namanya si motherboard dan komputer kalian dan beli paling tidak sekarang tuh LGA 1155, atau ya kalau kalian kere-kere banget gitu kan, miskin banget gitu, beli LGA 1156 ya, generasi 1. Tapi gue lebih saranin kalian ngambil Intel generasi 2 paling tidak ya di 2020, karena itu udah standar banget dan itu juga udah sebenarnya udah mau dibilang kurang relevan. Intinya kapan kita harus beli Core 2 Quad 9550? Tidak ada. Jangan beli prosesor ini. Dan kapan kita harus tidak beli? Kita harus tidak beli setiap saat. Jadi udah nggak relevan lagi karena emang harganya yang mahal. Dan kembali lagi, kalian bisa mendapatkan i5 2400 dengan harga Rp350.000. Oke, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa menghindari apa namanya keburukan si Core 2 Quad 9550 ini. Dan terima kasih sudah menonton Gonam Tech and see you next time. Wassalam.